Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa yang berkurban sebelum Idul Adha selesai, termasuk khutbahnya, maka tidak dihitung kurban. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, barang siapa yang salat seperti salat kami dan menyembelih seperti sembelihan kami, maka telah benar penyembelihannya. Dan barang siapa yang menyembelih sebelum salat Id, maka dia harus menyembelih lagi sebagai gantinya. Juga di dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, yang paling pertama kami lakukan di Idul Adha adalah kami kerjakan sholat Id dulu, kemudian kami pulang ke rumah untuk menyembelih, atau kami pulang setelah itu berkurban. Barang siapa yang melakukan itu, sholat baru berkurban, maka perbuatannya sesuai dengan sunnah kami. Namun barang siapa yang menyembelih sebelum itu, maka sembelihan itu adalah daging biasa yang diberikan kepada keluarganya, bukan sembelihan sedikit pun. Daging kurban dianjurkan untuk dibagikan sebagian, dimakan sebagian. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Artinya, makanlah sebagian dari hewan kurban kalian dan berikanlah untuk dimakan orang-orang sengsara sebagian lagi. Korban sapi yang kedua, yaitu yang pertama keluarga Bapak Indra Susetia RC 14, yang kedua keluarga Bapak Rizkiwanto RC 14, kemudian yang ketiga Bapak keluarga Bapak Abdul Haji RC 15, kurban untuk Ibu Sudiat. Kemudian yang keempat keluarga Ibu Wahyu Nugraini RT 7. Kemudian kelima Ananda dari Lati Yani Asri Nadia dan kelima generasi putra dari Bapak Abdul Haji. Yang keenam keluarga Bapak Edi Susanto dan peserta ketujuh keluarga Bapak Haji Anwari. Sudah semoga amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kurban ini teman-teman sekalian adalah ibadah yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sebutkan dari dalam surah Al-Kautsar ayat 2, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah Idul Adha dan ikuti berkurban setelahnya. Dan yang paling afdal kata ulama, setelah sholat Idul Adha kemudian langsung berkurban, walaupun dia masih punya pilihan untuk berkurban beberapa hari setelahnya. Khilaf di antara ulama tentang masalah mana yang lebih afdal dalam hewan kurban. Setelah mereka sepakat bahwasanya hewan kurban hanya bisa pada 3 jenis ekor hewan saja dan tidak bisa diganti dengan yang lain, yaitu unta, sapi dan juga kambing, dan masuk dalam kambing adalah domba. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Hajj ayat 34, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan bagi tiap-tiap umat yang telah kami syariatkan penyembelihan kurban, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Dan para ulama mengatakan hewan kurban masuk dalam 3 jenis saja, yaitu unta, sapi dan juga kambing. Masuk di dalamnya juga domba. 1 ekor kambing atau domba bisa dicukupkan untuk 1 keluarga. Sebagaimana hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu dalam hadis Ibnu Majah, laki-laki di zaman Rasulullah SAW berkurban dengan seekor kambing atau domba untuk dirinya dan anggota keluarganya. Mereka makan sebagian dan memberi makan orang fakir miskin sebagiannya lagi. Kata para ulama, ambil saja seorang suami ataupun seorang istri, masing-masing memiliki kemampuan dan masing-masing berkurban, maka itu lebih afdal lagi. Tapi kalau dia tidak mampu, maka dia cukupkan dengan 1 ekor kambing untuk 1 keluarga. Sementara untuk sapi dan juga unta maksimal 7 orang bisa partisipasi, tapi tidak harus 7 orang. Beranjak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kami sampaikan bahwa Timnas Budaya ini sebetulnya telah melaksanakan Idul Kurban ini mulai dari tahun 2008. Iya. Dan
Alhamdulillah tahun ini kita bisa menyembelih 3 hewan kurban berupa sapi dan 2 ekor kambing. Intinya bahwa sebetulnya kurban ini melatih kita semua untuk bisa mendekatkan diri pada Allah dengan pengorbanan korbanan harta yang dicintai. Hanya itu sebetulnya. Karena korban sesungguhnya itu yaitu pengorbanan jiwa kita, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu guys, dan harapan kita semoga kita semua semakin kuat imannya, semakin mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sapi yang kedua, yaitu yang pertama keluarga Bapak Indra Susetia RT 14 beserta yang kedua keluarga Bapak Kristiwanto RT 14 beserta yang ketiga keluarga Bapak Abdul Hakim kurban untuk Ibu Sutia beserta yang keempat keluarga Ibu Wahyu Nugraini RT 7 beserta yang kelima keluarga Ibu dari Latiyani Nadia ini Ibu dari RT 15 beserta yang keenam keluarga Bapak Heri Susanto RT 11 beserta yang ketujuh Kurban ini teman-teman sekalian adalah ibadah yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sebutkan tadi dalam surah Al-Kautsar ayat 2, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah Idul Adha dan ikuti berkurban setelahnya. Dan yang paling afdal kata ulama setelah salat Idul Adha kemudian langsung berkurban.